Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my video. It's me Angela Putri Dinanti, Anatolibun mutakhosuson fil lughatil arabiyyati wa adabuha fi UIN Raden Fata Palembang. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang buku fonologi dari halaman 158 sampai halaman 165. Alaqatu bainal funimati, hubungan antar fonem. Al-funimata alaqatun ahman mayali, alafatu aftiyata, hubungan horizontal, wahia antuwala funimata wahdan kaba'adil uhri afkoban. Minal yasyari ilayyal yaminu fil lughatil indonesiati, minal yamini ila yasyari fil lughatil arabiyati. Atakwinil muqata'i watawallal muqati'u litakunal murfimu watawallal murfimatu takwinal kalimata wahakaza kalimata masjidu. Saslan tatakanu minat tawali khotiyil lafuni mati atiyati. Jadi hubungan antar fonem meliputi yang pertama yaitu hubungan horizontal adalah fonem mengasumsikan satu ujung sebagai dimensi yang lain. Kalau di Indonesia penulisannya itu dari kiri ke kanan, sedangkan kalau di bahasa Arab penulisannya dari kanan ke kiri. Pembentukan suku kata dan suku kata diikuti untuk membentuk morfem dan morfem mengikuti pembentukan kata dan seterusnya. Kata masjid misalnya, itu contohnya kata masjid ya. Ma ditambah sa ditambah ja ditambah kasroh ditambah domah, atau mas ditambah ja ditambah da, itu jadinya masjid. Yang kedua yaitu alafatun amudiyatun, hubungan vertikal, wahia taziro andas tabdali funim makana funimi akhoro fil kalimata via waliha awasatoha awakhuraha fanakaunatu bisababihi kalimata ukhra tamilu makna ahtalifan kama fi misalil ati. Yang kedua yaitu hubungan vertikal. Hubungan vertikal muncul ketika morfem diganti dengan fonem diganti dengan fonem lain pada kata tersebut, mau itu digantinya pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata, sehingga dia membentuk kata baru dan arti yang berbeda. Contohnya seperti kata tali. Kata tali itu terdiri dari huruf T, A, L, dan I. Tali. Kalau kita ganti di awal huruf T diganti dengan huruf K menjadi kali. Kali itu terdiri dari huruf K, A, L, dan I, dan itu berubah kata dan artinya. Kalau tali itu berarti sesuatu benda yang bisa digunakan untuk mengikat, sedangkan kali itu artinya seperti sungai kecil seperti itu. Jadi dia pengubahan suatu huruf di dalam kata, mau itu di depan, di pertengahan, atau di akhir, itu akan membuat kata yang baru dan menghasilkan arti yang berbeda. Itu hubungan vertikal. Yang ketiga, alaqatun sunna'ayata taqobuliyatan, wahia tatamasalu fi sunnayatil funimati alati tatabaku fi jamiyas mati sautiyati ma'adasi mata wahidatan wa fi mayali ba'dun min hazihi sunayyati. Jadi yang ketiga itu hubungan biner timbal balik. Mereka adalah biner fonem yang identik pada semua kecuali satu sifat fonem. Contohnya seperti di tabel, yang nomor 1 itu huruf ta dan da. Kalau huruf ta, dia dibacanya mahmusan. Mahmusan itu berasal dari kata hamsah. Hamsah itu berarti bisikan, dan mahmusan itu berarti berbisik. Jadi huruf ta itu dibaca berbisik, sedangkan huruf da itu dibacanya majhuron atau jelas. Jadi huruf ta itu dibacanya berbisik ta,
sedangkan huruf da itu dibacanya jelas. Dan pada saat pengucapan mereka, pengucapan huruf ta dan da itu terjadi pergesekan antara gigi dan lidah. Dan yang kedua itu huruf ta dan to. Huruf ta itu dibacanya murkukon. Murkukon itu berasal dari kata rakiku yang berarti tipis. Dan huruf ta itu dibacanya markukon atau lebih tipis. Sedangkan huruf to itu dibacanya mufakhomun atau lebih tebal. Dan pada saat pengucapan huruf ta dan to itu terjadi pergesekan antara gigi dan lidah. Yang ketiga yaitu huruf da dan do. Huruf da itu dibacanya markukon atau lebih tipis, sedangkan huruf do itu dibacanya mufakhomun atau lebih tebal. Dan pada saat pengucapan da dan do itu terjadi pergesekan antara gigi dan lidah. Yang keempat yaitu huruf to dan do. Kalau huruf to itu dibacanya mahmusan, yaitu berbisik, to. Sedangkan huruf do itu dibacanya majhuron atau lebih jelas. Dan pada saat pengucapan kata to dan do itu pergesekan antara gigi, gusi, dan lidah. Yang kelima itu huruf za dan zo. Kalau huruf za itu dibacanya marfukon atau lebih tipis, sedangkan huruf zo itu dibacanya mufakhomun atau lebih tebal. Dan pada saat pengucapan huruf za dan zo itu terjadi pergesekan antara gigi dan lidah. Yang keenam yaitu huruf sa dan so. Huruf sa itu dibaca murkukon atau lebih tipis, sedangkan huruf so itu dibaca mufakhomun atau tebal. Dan pada saat pengucapan huruf sa dan so itu tidak terjadi pergesekan pada gusi, dia terjadinya pergesekan pada gigi saja. Jadi suara pergesekan dengan gigi, sa, so, seperti itu. Dan dan yang ketujuh yaitu huruf K dan Ko. Kalau huruf K itu dibacanya menggunakan tobaki atau langit-langit lunak. Dan sedangkan huruf Ko itu dia membacanya menggunakan suara lahuai atau teka. Jadi pada saat mengucapkan huruf K dan Ko itu jelas pengucapannya tapi sedikit berbisik seperti K, Ko. Dia tuh jelas tapi sedikit berbisik seperti itu. Yang kedelapan itu huruf H dan Ho. Kalau huruf H itu dia menggunakan suara dari halki, atau halki itu berasal dari kata halakon yang berarti tenggorokan. Jadi halki itu tenggorokan juga. Jadi huruf H dia menggunakan suara dari tenggorokan. Sedangkan huruf Ho dia menggunakan suara dari langit-langit lunak atau tobaki. Dan pada saat pengucapan H dan Ho itu keduanya berbisik tetapi terjadi pergesekan seperti itu pada saat pengucapan H dan Ho. Wow, tauziyul funimatil arabiyati itu distribusi fonem Arab. In wuruda kulla sautun fil kalimati taqda'u lifuyudan ma'ayata iyanata fahunnaka aswatun yumkinu antasbikhahu wa hunnaka aswatun iya yumkinu astasbikhahu. Jadi terjadinya setiap bunyi dalam kata itu dalam kata tertentu ada suara yang bisa mendahulunya dan ada suara yang tidak bisa mendahulunya. Terus kam anahunnaka aswatun yumkinu antal haqahu wa hunnaka aswatun la yumkinu antal haqahu wa fi ma bili kuyudul aswatil arabiyati. Ada suara yang bisa melekat padanya dan ada suara yang tidak bisa. Jadi contohnya seperti pada tabel itu ada huruf A. Huruf A itu tasbaquha jamiyul aswat ma'ada. Itu didahului oleh semua suara kecuali huruf khoin, ain, ha, dan ho. Dan
suara yang mengakhirinya itu adalah talhaqoha jamiul aswat, atau semua suara itu akan menangkap huruf A. Sedangkan suara yang mendahuluinya tadi itu huruf A itu didahului oleh semua suara kecuali huruf H, Kho, Ain, dan Khoin. Yang kedua itu huruf Ba. Huruf Ba itu tasbaquha jamiul aswat ma'mada. Suara yang mendahuluinya yaitu didahului oleh semua suara kecuali huruf Fa. Dan talhaqoha jamiul aswat, dan semua suara itu akan menangkapnya. Bisa dilihat pada tabel di situ, kalau huruf ta itu didahului oleh semua suara kecuali huruf ja, da, za, do, to.